Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sehat-sehat semuanya, siswa-siswi pribadi kelas 11. Insyaallah sehat-sehat semuanya ya. Insyaallah hari ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat penting. Ada yang tahu materinya apa? Oke, kita akan membahas tentang perkembangan Islam pada masa modern. Nah, sebelum ini di kelas 10 kita sudah pernah membahas perkembangan Islam pada masa klasik dan masa pertengahan. Ada yang masih ingat nggak? Masa klasik itu zamannya siapa? Masa pertengahannya itu zamannya siapa? Dari contekan. Nah, zaman klasik itu adalah zaman pemerintahan Islam itu dipimpin oleh Rasulullah SAW. Lalu pada pertengahan itu pemerintahan Islam dipimpin oleh dinasti-dinasti Islam seperti dinasti Bani Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan Turki Utsmani dan lain-lain. Kalian pasti masih ingat tentang pembahasan tersebut. Lalu yang terakhir kita akan membahas modern. Kira-kira siapa yang memimpin Islam pada zaman modern ini? Ada enggak? Nah, jadi pada masa perkembangan Islam pada masa modern ini tidak ada yang memimpin Islam. Oke, jadi karena pada masa modern ini Islam itu tidak dipimpin oleh siapapun, dari tahun 1800 hingga sekarang muncullah 3 golongan. Golongan apa saja ini? Ada 3 golongan. Yang pertama adalah golongan revivalis, yang kedua ada modernis, yang ketiga adalah sekularis. Siapakah mereka? Revivalis ini adalah golongan yang menganggap bahwasannya Islam dan kenegaraan itu hubungannya bisa disamakan dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah pada zaman dulu. Misalnya sekarang negara Indonesia, semua pemerintahannya, semua sistem pemerintahan yang ada di Indonesia bisa kita samakan dengan apa-apa yang diterapkan oleh Rasulullah pada masa klasik dulu. Seperti itu adalah golongan revitalis. Lalu modernis. Golongan modernis ini adalah golongan yang setuju dengan pendapatnya revivalis, tapi mereka memberikan sedikit toleransi. Toleransi seperti apa? Mereka menganggap bahwasannya walaupun kita bisa menyamakan sistem pemerintahan kita sekarang dengan sistem pemerintahannya Rasulullah pada zaman dulu, tapi kita juga harus melihat kondisi umat pada zaman sekarang. Tidak bisa kita langsung menyamakan bagaimana dulu para sahabat dan Rasulullah dan para sahabatnya memerintah kaum muslim dengan bagaimana sekarang para pemimpin Islam ataupun non-Islam memerintah sebuah negara. Nah, jadi modernis ini lebih toleran. Yang terakhir adalah sekularis. Dan sekularis ini adalah golongan orang yang memang pendapatnya sangat berbeda dengan revivalis dan modernis. Mereka menganggap bahwasanya agama tidak ada hubungannya dengan sistem pemerintahan. Jadi sistem pemerintahan itu tidak bisa disamakan dengan peraturan-peraturan agama. Negara negara itu memiliki tata tertib tersendiri yang mana tidak bisa digabungkan dengan tata tertib atau perintah atau disiplin-disiplin dalam agama. Jadi agama tidak bisa melarang dan agama tidak bisa memerintahkan sesuatu yang terdapat dalam sistem pemerintahan sebuah negara. Oke, jadi untuk materi lebih lanjutnya saya sudah mempersiapkan itu untuk kalian semuanya. Jadi kalian silahkan cek Google-nya, kerjakan aktivitasnya, jangan lupa tugasnya disubmit segera mungkin. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.